Mungkin tidak ada tokoh dalam sejarah manusia yang begitu luas dikagumi sekaligus misterius seperti Nabi Musa. Dari pegunungan Sinai hingga istana Fir'aun, namanya bergema selama lebih dari 32 abad. Ia bukan sekedar nabi bagi kaum Yahudi, tapi juga tokoh sentral dalam agama Nasrani dan Islam. Namun, di balik keajaiban yang sering kita dengar, siapa sebenarnya sosok Musa? Benarkah ia seorang pangeran Mesir? Dan bagaimana gagasan satu Tuhan yang ia bawa bisa mengubah wajah dunia selamanya? Mari kita bedah sejarahnya. Para ahli memperkirakan Musa hidup pada abad ke-13 sebelum Masehi, bertepatan dengan masa pemerintahan Ramses II yang agung. Meski namanya abadi, bukti-bukti sejarah yang mutlak mengenai kehidupannya sebenarnya sangat terbatas. Bahkan, muncul spekulasi menarik dari sebagian ahli sejarah. Mereka menduga bahwa Musa sebenarnya adalah orang Mesir asli. Mengapa? Karena nama Musa sendiri berakar dari bahasa Mesir purba yang berarti anak atau anak lelaki. Sebuah akhiran yang sering kita temukan pada nama-nama Fir'aun seperti Tutmose atau Ahmoses. Namun, terlepas dari perdebatan asal-usulnya, satu hal yang pasti. Musa adalah pemimpin revolusioner yang memimpin eksodus besar-besaran bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jika kita membuka kitab Perjanjian Lama atau buku Eksodus, kita akan disuguhi narasi yang penuh dengan keajaiban. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular hingga pembelahan Laut Merah. Bagi banyak orang, kisah-kisah ini adalah bukti kekuasaan Tuhan. Namun, bagi para sejarawan, kisah ini seringkali dibandingkan dengan mitologi kuno lainnya. Sebagai contoh, kisah Musa yang dibuang ke sungai saat bayi memiliki kemiripan menarik dengan legenda Raja Sargon dari Akkad di Babilonia yang memerintah sekitar tahun 2300 tahun sebelum Masehi. Namun, tugas Musa jauh lebih berat daripada sekedar legenda. Bayangkan seorang pria berusia 80 tahun memimpin ribuan orang melintasi padang pasir selama 40 tahun. Ini adalah narasi tentang ketahanan, kepemimpinan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pengaruh terbesar Musa bukanlah pada kekuatan fisiknya, melainkan pada apa yang ia bawa turun dari Gunung Sinai, 10 perintah Allah atau Ten Commandments. Ia dianggap sebagai penulis Pancajilid atau 5 kitab pertama dalam Alkitab, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, dan Deuteronomy, yang menjadi fondasi hukum Taurat. Meskipun para sarjana modern berpendapat bahwa kitab-kitab ini ditulis oleh beberapa penulis berbeda setelah kematiannya, peran Musa sebagai peletak dasar hukum moral bagi kaum Yahudi tidak bisa dibantah. Inilah yang disebut sebagai Kode Musa, serangkaian aturan yang mengatur etika, perilaku, dan keadilan, yang pengaruhnya masih terasa hingga sistem hukum modern saat ini. Ada perdebatan apakah Musa adalah pendiri asli monoteisme. Jika merujuk pada kitab suci, Nabi Ibrahimlah yang pertama kali memperkenalkan konsep satu Tuhan. Namun, Musalah yang memelihara, mengorganisasi, dan menyebarkan gagasan Tuhan yang esa ini menjadi sebuah identitas bangsa yang kuat. Tanpa perjuangan Musa, konsep monoteisme mungkin akan sirna di telan zaman. Berawal dari kaum Yahudi, gagasan ini kemudian meledak melalui agama Nasrani dan Islam, menjadi 2 agama terbesar di dunia. Kini, miliaran orang di seluruh bumi memuja Tuhan yang sama, yang dipercayai oleh Musa dengan sepenuh hati ribuan tahun lalu.